di mana Khorasana di
Imam Hatim iku santrine muride Imam As-Sadiq. Ruya binti Ta'adur Anahu ja'at imro'atun. Diceritakan Imam Hatim ini mempunyai tamu yang seorang perempuan. Ternyata tamu itu sedang mengeluarkan angin, sehingga tamu tersebut malu. Karena itu Imam Hatim pura-pura tidak mendengar suara tersebut dengan mengatakan, coba keraskan suaranya biar saya mendengar. Sehingga Imam Hatim disebut Imam Hatim, artinya bisu. Lalu bagaimanakah cerita dari Imam Hatim tentang setan lari terpilih? Diceritakan bahwasanya Imam Hatim ketika di waktu pagi yang masih pertama min sobahir, suatu pagi yang sangat gelap, mamin sobahin orang-orang utawi isunillah wa yaqulu syaitanu, angin ngucap sapa as-syaitanu setan limaring ingsun. Ada pertemuan antara Imam Hatim dengan setan. Apa yang disampaikan oleh Imam Hatim kepada setan sehingga dia lari terbirit-birit? Ma taqulu wa ma talbasu wa aina tasqun. Dari Imam Hatim, apa yang kamu makan? Apa yang kamu pakai? Dan di mana kamu tinggal? Ma taqulu ing apa mangan sira? Wa ma talbasu lan ing apa berpakaian sira? Wa aina taskunu lan di mana tempat tinggal kamu? Di manakah? Ing endi omah sira manggon? Ba'akul manggon jawab sapa ingsun. Imam Hatim jawab, lahu marang setan, akul mauta ay aduku marordal maut. Saya ini makanannya adalah pahitnya kematian. Ayuku marordal maut, tegese pedihnya saat sakaratil maut. Wa albasulan berpakaian sapa ingsun al-kafana ing kain kafan. Wa askunu lan manggon sapa ingsun al-qabra ing kuburan. Begitu mendengar jawabannya Imam Hatim, makannya adalah pahitnya kematian, bajunya adalah kain kafan, tempat tinggalnya adalah kuburan. Mendengar itu setan as-syaitanu idhomir ini kaya tubuh mongko lari terbirit sapa as-syaitanu setan.
Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ternyata Imam Khatib ini adalah seorang ulama besar, seorang yang ahli sufi, orang yang alim, yang hidup di daerah Khurasan, Timur Tengah sana. Beliau sering berjumpa dengan yang namanya setan. Setan itu panggodane di harta tahta wanita. Kadang-kadang dia mengiming-imingi harta, kadang-kadang tahta, kadang-kadang wanita. Tapi Imam Khatib ketika ditanya oleh setan, Imam Khatib, kamu itu makannya apa? Mau gak kamu itu saya kasih duit harta melimpah ruah? Tapi sebenarnya yang dia jawab hakikat. Sebagaimana manusia akan mati, maka Imam Khatib menjawab, rumahku adalah kuburan. Dan ketika dia menjawab, bajuku adalah kain kafan, maka sebenarnya manusia pada akhirnya walaupun seorang yang kaya, pasti dia akan menggunakan kain kafan sebagai baju terakhir. Yang ketiga, ketika Imam Khatib ditanya oleh setan tentang apa yang kamu makan, Imam Khatib menjawab, pahitnya kematian, dan itu akan kita rasakan bersama, karena semua manusia akan merasakan hal itu. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebab itulah setan lari daripada menggoda yang namanya Imam Khatib, dikarenakan Imam Khatib adalah orang yang bertauhid kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan tidak tergiur dengan adanya godaan-godaan setan yang sifatnya duniawi. Adapun doa-doa yang dilansir oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam hadisnya tentang sesuatu yang bisa mengusir setan itu adalah suara adzan. Mengapa suara adzan itu termasuk sesuatu yang bisa membuat setan lari terbirit-birit? Kata Rasulullah SAW, "Idza nudiya bil adani akbar." Tatkala adzan itu dikumandangkan akbar, maka setan lari terbirit-birit. Akbar syaitanu lahu, sampai jauhnya adzan itu tidak terdengar. Zaman sekarang di mana-mana ada masjid, di mana-mana ada mushola, pasti kalau tidak kemenahukan, maka pasti dia masih mendengarkan. Larinya sangat cepat. Begitu adzan selesai, dia kembali lagi. Hatta la yasmal adzana, sampai tidak mendengarkan adzan. Namun begitu adzan selesai, fa idza qudiyal adzan, ketika adzan itu selesai, akbar, dia kembali lagi menggoda manusia.
Faida tuba maka tatkala iqamah dikumandangkan dia akbar dia pun lari terpilih. Faida tudiyata faida kudiya atas ibu ketika iqamah itu sudah selesai dikumandangkan, akbala setan itu datang kembali. Yaqulu bainal mar'i dia mengganggu di dalam hati manusia. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadis tersebut adalah merupakan hadis riwayat Imam Muslim juga Imam Bukhari, termasuk hadis yang sahih. Lalu kita sekarang harus mengetahui tentang masalah rezeki yang harus kita jadikan sebagai pedoman karena kita ini hidup di dunia. Karena itu kita membutuhkan yang namanya sandang, pangan, papan. Tetapi kita harus bersandar kepada Al-Quran dan hadis. Apa perkara yang bisa menjadikan pintu rezeki datang kepada kita? Rezeki itu datang kepada kita dengan berbagai metode yang harus kita jalani di dalam kehidupan sehari-hari. Di antaranya adalah istighfar. Istighfar di sini sangat bermanfaat, bisa mendatangkan rezeki. Faqultu istaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa'a 'alaikum midrara wa yumdidkum bi amwalin wa banina wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara. Lalu aku berkata kepada mereka, mohonlah ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada Tuhanmu. Sesungguhnya Allah Dia Maha Pengampun. Jika kamu mohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala, niscaya Allah akan memberikan, menurunkan midrar, yaitu menurunkan as-sama' 'alaikum midrar, yaitu menurunkan hujan yang sangat lebat dari langit. Dari hujan itu tanaman-tanaman kita kemudian tumbuh dengan subur, mulai jagung, padi, sayur-sayuran. Dilanjutkan ayat berikutnya, wa yumdidkum bi amwalin wa baina wa banina, dan Allah memperbanyak harta juga anak-anakmu serta mengadakan kebun-kebun. Wa yaj'ala lakum jannatin wa yaj'ala lakum anhara, dan menciptakan sungai-sungai dari hujan tersebut. Itulah sesuatu yang bisa menarik rezeki sesuai dengan surat Nuh ayat 10 sampai 12. Yang pertama adalah istighfar.
Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, sesuatu yang bisa mendatangkan rezeki adalah bersyukur, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, wa idza adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Ketika Tuhanmu memberikan suatu restu atau izin bila menghendaki, sesungguhnya jika kamu bersyukur, maka Allah akan menambah nikmat yang telah diberikan oleh Allah kepada kita. Wa in kafartum inna adzabi lasyadid. Namun bila kita mengingkari nikmat Allah, maka sesungguhnya azabnya Allah sangat berat. Kemudian yang ketiga, sesuatu yang bisa mendatangkan rezeki adalah sedekah atau dermawan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ya Habib, in hadzal malu khadira halwa." Wahai Habib, sesungguhnya harta itu hijau lagi manis. Faman akhadahu bisaqawati nafsi. Barang siapa yang mencari rezeki untuk dermawan, maka harta itu akan memberikan keberkahan baginya. Burikalahu fihi, harta itu akan menolong dirinya, keberkahan di dalam keluarga dan bekal di akhirat nanti. Waman akhadahu bi israfin, sebaliknya mereka orang-orang yang mencari harta hanya ingin menumpuk-numpuk harta. Barang siapa yang mencarinya untuk keserakahan, maka lam yubarik lahu, harta itu tidak akan memberikan barokah kepada dirinya. Alladzi yaqulu wala yusbihu, seperti orang yang sedang makan namun tidak pernah merasakannya. Al-yadul ulya khairun minal yadis sufla, tangan yang di atas itu lebih baik daripada tangan yang di bawah. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya manusia hanya akan memperoleh apa yang telah diusahakannya. Wa anna laisa lil insani illa ma sa'a. Karena itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kepada kita, ada banyak doa yang bisa kita tiru, baik di dalam Al-Quran maupun di dalam hadis. Dan di antara sesuatu yang ada di dalam Al-Quran yaitu doanya Nabi Sulaiman. Rabbi firli wa habli mulkan la yanbaghi li ahadin min ba'di innaka antal wahhab. Rabbi firli Gusti,
ampunilah dosa-dosaku. Wa habli mulkan, dan berilah aku ya Allah, anugerahkanlah aku ya Allah sebuah kerajaan yang tidak pernah dimiliki oleh seseorang pun di sesudah aku. Innaka antal wahhab, sesungguhnya engkau zat yang maha pemberi. Jadi bisa kita amalkan, yaitu sholat hajat 2 rakaat. Setelah sholat hajat 2 rakaat, kita baca 33 kali. Adapun doa-doa yang ada dalam hadis untuk menambahkan rezeki kita sangat banyak. Di antaranya doa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW dalam hadis riwayat Muslim yang berbunyi, Allahumma firli warhamni wahdini wa'afini warzuqni. Ya Allah, ampunilah aku, kasihanilah aku, berilah petunjuk padaku ya Allah, selamatkanlah aku. Artinya wa'afini itu kesehatan. Jadi awal isi berdoa rasa selamat, kaki karon, warzuqni, dan berilah aku rezeki. Berikanlah rezeki kepadaku ya Allah. Jadi Allahumma firli warhamni wahdini wa'afini warzuqni. 5. Allahumma firli warhamni wahdini wa'afini warzuqni. Itu doanya Rasulullah SAW. Jadi selalu didahului dengan memohon ampun, kemudian memohon belas kasihan Allah, meminta petunjuk, meminta kesehatan, dan meminta rezeki. Kemudian Rabbana anzil alaina ma'idatan minas samai ta'unu lana idan li awwalina wa akhirina wa ayyatan minka yarzuqna wa anta khairur raziqin. Ya Allah, turunkanlah kepada kami hidangan dari langit yang akan menjadikan hari raya bagi kami, yaitu orang-orang yang bersama kami dan yang datang sesudah kami, dan menjadi tanda kekuasaan-Mu. Berikanlah kami rezeki, dan Engkaulah pemberi rezeki yang paling utama. Kemudian doa Rasulullah SAW, ya Allah, sesungguhnya aku mohon kepadamu agar melimpahkan rezeki kepadaku berupa rezeki yang halal, tanpa susah payah, tanpa memberatkan, tanpa membahayakan, dan tanpa rasa lelah dalam memperolehnya. Sesungguhnya Engkau berkuasa atas segala sesuatu. Di paling ya Allah, kula nyuwun dhateng panjenengan supados diparingi rezeki ingkang melimpah ruah, tur halal ya Allah, sing halal, sing boten kate susah payah, yang tidak memberatkan ya Allah, tanpa membahayakan,
dan tanpa rasa lelah dalam memperolehnya. Sesungguhnya Engkau berkuasa atas segala sesuatu. Ada sebuah hikayat pada zamannya Rasulullah SAW. Ada seorang sahabat yang bertamu kepada Rasulullah SAW mengadukan perihal kemiskinannya agar Rasulullah SAW berkenan mendoakan. Diceritakan dalam sebuah hadis dari Sahl bin Sa'ad, ada seorang laki-laki datang kepada Nabi Muhammad SAW dan mengadu kepada Rasulullah perihal tentang kefakiran. Ya Rasulullah, kula nyuwun panjenengan jenengan supados kula niki angsal rezeki saking kersane Allah Subhanahu wa taala. Supados berkecukupan ya Rasulullah, panjenengan doakan. Maka Rasulullah SAW memberikan sebuah pengajaran kepada orang tersebut. Apa yang disampaikan oleh Rasulullah ternyata sesuatu yang sangat biasa. Ketika kamu mau memasuki rumah, kata Rasulullah, ucapkanlah salam. Bila ada orang mengucapkan Assalamualaikum dan sesudah masuk, ucapkanlah surat Al-Ikhlas sebanyak 3 kali. Maka orang tersebut kemudian mempraktekannya dan rezekinya akhirnya melimpah ruah ditambah oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian bila di rumah tidak ada orang, maka ucapkanlah assalamu alayna wa ala ibadillahis sholihin. Tetap sama-sama salam, dan sesudah masuk atau sebelum masuk ucapkanlah surat Al-Ikhlas minimal sekali atau 3 kali. Jadi sampai praktek bentuk bongan muni assalamualaikum nikono assalamualaikum wa ala ibadillahis sholihin, terus banjur maca kulhu sebanyak 3 kali. Insyaallah rezeki sampeyan melimpah ruah halal barokah. Amin ya rabbal alamin. Maka kesimpulannya pada pagi hari ini adalah rezeki itu rahasia ilahi. Karena itu jangan lupa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Doanya Rasulullah sudah tadi saya bacakan banyak sekali, bisa dipraktekkan. Kalau lupa tinggal lihat channelnya apakah perlu. Yang kedua, setelah kita berdoa berusaha saat mampu nih, sholat duha, bersyukur, beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun bila sudah banyak rezeki, mari kita berbagi biar barokah dan untuk bekal di akhirat nanti, sehingga kita bahagia di dunia dan di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Allahumma sholli ala Muhammad
Ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Sallallahu Rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa Sayyidil Mursal